Ya guys, yuk kali ini saya bersama dengan putri tersayang Safa. Safa, kamu nanti pilihan presiden milih siapa? Berapa bu? Ya guys, jadi satu keluarga saya itu ya, mulai dari ayah, ibu, mertua, istri sama anak ini ya, semua itu pilih capres nomor 02, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tapi untuk saya sendiri pribadi itu sudah memutuskan untuk memilih ya, bukan mendukung ya, mendukung juga. Itu paslon 01 Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ya, setelah saya tanya ya, mungkin dari bukan tanya, saya mungkin menganalisa kenapa ayah ibu saya pilihannya di Prabowo. Mungkin alasannya lebih ke alasan personal. Jadi mereka tidak suka ke pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, atau dengan kata lain dia itu fans dari Pak Prabowo itu sendiri. Ya jujur memang di pemilihan presiden dari zaman Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Mega itu, terus 2 kali melawan Pak Joko Widodo, itu terus terang saya dukung Pak Prabowo sih. Boleh dibilang 3 kali lah. Dan di pilihan yang sekarang 2024 ini saya memutuskan untuk milih Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena ya kalau saya milihnya memang secara hitung-hitungan, secara analisa, secara logis saja ya. Dari Pak Anies sendiri itu, beliau adalah seorang yang sudah berpengalaman, pernah memimpin DKI Jakarta juga sampai 5 tahun masa jabatan, 5 tahun ya, satu periode berarti ya, itu tuntas. Dan memang terjadi banyak ya pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih juga cukup lumayan bagus ya, dibuktikan dengan beberapa penghargaan dari internasional maupun nasional juga sih. Terus dari prestasi ya, dari prestasi selama menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Terus untuk yang faktor yang berikutnya ya faktor usia. Terus terang karena usia beliau sekarang Pak Anies ini masih di bawah 60, masih 50 berapa ya, 54 atau 55 kalau nggak salah ya, masih di bawahnya Pak Ganjar juga 1 tahun kalau saya boleh bilang. Soalnya di usia seperti itu kemungkinan untuk, maksudnya secara segi kesehatan, secara segi mental itu masih oke. Bukan berarti tapi Pak Prabowo gak oke seperti itu ya, cuma memang ini faktor usia itu kalau menurut saya itu sangat berpengaruh. Terus berikutnya yaitu dari segi penguasaan emosi. Jadi kalau dibandingkan ya sama Pak Prabowo, memang stabilan emosi dari Pak Anies itu memang penguasaan emosinya, pengendalian emosionalnya itu lebih bagus kalau menurut saya ya. Dan itu merupakan faktor yang penting karena nanti ada hubungannya saat memutuskan sebuah kebijakan seperti itu. Dalam memutuskan sebuah kebijakan tentunya dibutuhkan ketenangan pikiran, penguasaan emosi seperti itu. Itu berpengaruh sekali sih. Itu faktor yang mungkin bisa dilihat ya, seperti itu sih. Kalau di luar itu sih ya mungkin banyak lah. Dari segi pengetahuan juga Pak Anies juga bukan lumayan lagi sih, cukup bagus sih pengetahuan, wawasannya juga cukup luas, dari wawasan nasional maupun wawasan internasional. Untuk hubungan internasional juga beliau juga tak kalah juga sih dari Pak Prabowo. Pak Prabowo itu
Sebenarnya tuh hubungan internasional juga cukup bagus sih Pak Prabowo itu. Karena beliau juga kalau nggak salah punya 2 kewarganegaraan sih ya. Juga pernah tinggal dulu di Yaman. Beliau juga punya lobby-lobby lah untuk urusan internasional. Tapi ya memang itu Pak, usia Pak Prabowo yang sekarang itu kalau menurut saya sudah tidak memungkinkan lagi, sudah kalau menurut tidak ideal untuk memimpin sebuah bangsa ini. Kalau menurut saya ya itu menurut penilaian saya pribadi. Tapi nggak tahu nih teman-teman mungkin bilang ya tapi kan wapresnya anak muda. Nah itu itu juga menjadi masalah. Ini bukan muda tapi terlalu muda kalau menurut saya, masih muda kalau menurut saya sih untuk Gibran Raka Buming Raka. Usianya masih sama dengan saya, nggak jauh beda sih, masih di bawah 40 tahun, 36 atau 37 ya. Dan pengalaman juga masih minim untuk memimpin sebuah negara pun. Gibran masih 2 tahun, pengalamannya memimpin kota Solo. Jadi saya rasa masih belum cukup lah. Untuk Prabowo terlalu matang kalau menurut saya. Kematangan kalau orang Jawa bilang itu terlalu ya kematangan. Kalau yang cawapresnya terlalu mentah kalau menurut saya, masih mentah kalau menurut saya. Ya, ini pendapat pribadi sih. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda ya nggak apa-apa, benar ya. Tidak ada penilaian tersendiri dari teman-teman untuk masalah itu. Itu beberapa ya alasan kenapa saya memilih paslon 01. Untuk Pak Ganjar sendiri ya, kalau penilaian saya Pak Ganjar memang pengalamannya juga punya. Dia sudah memimpin Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode ya kalau nggak salah. Selama 2 periode penuh beliau berhasil memimpin ya Provinsi Jawa Tengah. Cuma di kelemahan di Pak Ganjar sendiri ini kalau menurut saya di hubungan internasional. Ya kita butuh lah kayak pemimpin itu bisa bicara di forum internasional, maksudnya didengar seperti itu, bicara banyak tentang negara kita di dunia internasional. Jadi Indonesia ini akan kembali disegani sama seperti dulu waktu zamannya Pak Karno itu. Beliau itu sangat disegani sekali oleh negara-negara di luar sana. Dan kita butuh sih pemimpin yang bisa seperti itu. Kalau Pak Ganjar saya menilai masih belum bisa. Kalau faktor yang lain sih tak masalah. Beliau juga berpengalaman, usianya juga masih matang, masih ya, fresh lah, masih ideal sama dengan Pak Anies seperti itu. Cuma memang ya itu dari segi hubungan internasional. Yang grup teman. Ya amat ya, aku bikin grup teman. Anak Vina. Kita pencet ini, terus sini. Ini kan ada kayak buat grup dengan Vina. Ya udah teman-teman, gitu aja ya video dari saya kali ini. Nih, saya ya. Nah ini kan kita pencet ini, dan kita namain mana mau? Grup. Ayo dadah. Sik. Ya aja dadah sik. Grup. Masih. Ngopo? Nah, Gak jelas sama. Wah.